Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langkah baiknya kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, itu yang menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Henyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pernyataan Yesus ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Dan mungkin salah satu bagian yang mengejutkan, di mana kita melihat orang-orang secara lahiriah sangat rohani. Mereka bernubuat di dalam nama Tuhan. Mereka mengusir setan di dalam nama Tuhan. Dan mereka banyak melakukan mujizat di dalam nama Tuhan. Namun akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan. Maka timbul pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang giat, yang rajin dalam pelayanan, bahkan tidak dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa perbuatan tidak menjamin keselamatan. Seseorang mungkin bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Seseorang mungkin bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Tetapi nyatanya tidak dalam hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Untuk itu Yesus menekankan bahwa relasi dengannya, hubungan yang baik dengannya, lebih penting dari prestasi rohani. Relasi dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan adalah inti dari iman orang Kristen. Pengenalan di sini Bapak Ibu bukan berbicara tentang intelektual. Pengenalan di sini bukan berbicara sekedar pernah mendengar. Tetapi pengenalan di sini berbicara tentang relasi intim yang terbangun lewat pertobatan, lewat ketaatan, dan lewat kasih. Jika kita melihat yang ditolak di ayat ini bukan hanya karena mereka tidak dikenal, tetapi juga karena mereka disebut sebagai pembuat kejahatan. Ini berarti Bapak Ibu, dalam hidup mereka tetap hidup di dalam dosa. Setiap pekerjaan mereka masih hidup dalam kejahatan. Mereka menggunakan nama Yesus, tetapi hatinya jauh dari Yesus. Yesus menegaskan bahwa tidak cukup memanggil namanya Tuhan, Tuhan, jika hidup kita tidak mencerminkan ketaatan pada kehendak Allah. Karena kesalehan palsu, kemunafikan, dan hidup dosa, bahkan yang tersembunyi sekalipun, itu akan terbuka kelak di hadapan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari, firman ini mengingatkan kita agar kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Mari kita bangun relasi secara intim dengan Dia. Bagaimana kita menjalin hubungan yang intens dengan Dia, sehingga kita benar-benar mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Oleh karena itu mari kita beri waktu kita setiap hari
untuk mendengarkan firman Tuhan atau untuk membaca firman Tuhan. Dengan majunya teknologi zaman saat ini, kita bisa dengan mudah mengakses untuk mendengarkan firman Tuhan. Contohnya dengan kanal YouTube ini yang setiap harinya dibagikan kepada kita. Untuk itu mari kita bersedia memberi waktu kepada Tuhan agar kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan Dia, mendengarkan firman. Marilah kita memberikan waktu kita setiap saat untuk berdoa, mengucap syukur dan memohon pertolongannya, sehingga kita boleh menjadi pengikut Yesus yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, yang benar-benar mengenal Dia, yang menjauhkan hidup kita dari segala bentuk dosa dan melakukan sesuai dengan kehendak. Itu hari ini kita diingatkan kembali agar kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih mengenal kasih daripada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan dan pelayanan kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada hidup kami. Untuk itu kami memohon pada hari ini, kami serahkan seluruhnya hidup kami dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan boleh menyertai, sehingga setiap aktivitas dan pekerjaan kami melakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap rencana kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa, ampunilah Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.